Halo semuanya, kan kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang konsep asuhan perawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas atau fisiologis sistem persiapan meningitis. Nah, sebelum masuk materinya, perkenalkan saya Yusuf Ege Saragih dan rekan saya Tika Puji Lestari. Selamat menyaksikan. Jadi, ada konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem persyarafan atau meningitis. Yang pertama itu ada definisi. Otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan atas selaput yang disebut meningen. Peradangan pada meningen khususnya pada bagian arachnoid dan plummeter disebut meningitis. Peradangan pada bagian durameter disebut pachymeningen. Meningitis dapat disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau karena toksin. Namun demikian, sebagian besar meningitis disebabkan oleh bakteri. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu membran yang melapisi otak dan medula spinalis. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama, Streptococcus pneumonia. Bakteri ini adalah penyebab paling umum dari meningitis bakteri pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Bakteri ini lebih sering menyebabkan pneumonia atau infeksi telinga atau sinus. Streptococcus pneumonia hidup tanpa menyebabkan gejala atau asimptomatik di nasofaring dari manusia yang sehat. Saluran pernapasan, sinus, dan rongga hidung adalah bagian dari tubuh inang yang biasanya terinfeksi. Yang kedua ada Neisseria meningitidis. Bakteri ini adalah penyebab utama meningitis bakteri. Bakteri ini biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, tetapi dapat menyebabkan meningitis meningococcus ketika mereka masuk ke aliran darah. Infeksi tersebut mudah menular terutama pada remaja dan orang dewasa. Yang ketiga ada Listeria monocytogenes. Bakteri ini dapat ditemukan dalam keju yang tidak dipasteurisasi dan olahan daging seperti sosis. Wanita hamil, bayi baru lahir, orang dengan usia 60 tahun, dan orang-orang dengan sistem kekebalan lemah adalah yang paling rentan terkena infeksi bakteri ini. Yang keempat, Haemophilus influenzae adalah bakteri yang menjadi penyebab paling umum yang mencapai 48% sebagai penyebab meningitis bakterial. Namun setelah dijalankannya program imunisasi HIV, angka meningitis bakterial akibat Haemophilus influenza menurun secara drastis sampai hanya mencapai 7%. Yang kelima, Mycobacterium tuberculosis. Meningitis tuberkulosis atau FTB merupakan bentuk infeksi berat yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan merupakan infeksi yang paling umum terjadi pada sistem saraf pusat. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama, meningitis serosa adalah radang selaput otak, arachnoid, dan plummeter yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab paling sering adalah Mycobacterium tuberculosa. Penyebab lainnya adalah virus Toxoplasma gondii dan rickettsia. Yang kedua, meningitis purulenta adalah radang bernada arachnoid dan plummeter yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain Diplococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Arachnea coli, Klebsiella pneumonia, dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, jika disesuaikan dengan faktor penyebab, ada dua. Yang pertama, meningitis virus. Tipe dari meningitis ini sering disebut aseptic meningitis, biasanya disebabkan oleh berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus seperti gondok, herpes simplex, dan herpes zoster. Peradangan terjadi pada seluruh konteks cerebri dan lapisan otak. Yang kedua, meningitis bakterial merupakan infeksi meninges oleh bakteri yang menyebabkan inflamasi. Inflamasi yang terjadi tidak terbatas pada otak saja, namun dapat meluas ke parenkim otak, ventrikel hingga sepanjang tulang belakang. Kemudian ada patofisiologinya. Yang pertama, otak dan medula spinalis dilindungi oleh 3 lapisan meningen, durameter, arachnoid, dan plummeter, dan cairan cerebrospinalis.
Dua, invasi bakteri mikroorganisme dapat masuk ke dalam sistem secara pusat melalui beberapa cara seperti hematogen, trauma kepala, atau prosedur pembedahan. Lalu ada respon peradangan. Invasi bakteri memicu respon peradangan yang menyebabkan neutrofil bergerak ke ruang subarachnoid dan menghasilkan eksudat. Selanjutnya, eksudat dapat menyumbat aliran normal CSF, meningkatkan tekanan intrakranial dan mempengaruhi saraf kranial dan perifer. Kemudian komplikasi dapat menyebabkan hidrosefalus, gangguan neurologis, dan masalah lainnya jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, ini ada patoinya. Lalu manifestasi klinis yang pertama itu sakit kepala, mual muntah, demam, sakit dan nyeri secara umum, perubahan tingkat kesadaran, bingung, perubahan pola nafas, ataksia, kantung kuduk, patesiaran atau bibir merah, kemudian ada kejang, otonus, nistagmus, ketosis, gangguan pendengaran, dan tanda burun psikis. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yaitu yang pertama ada fungsi lumbal dan kultur CSS dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hitung sel darah putih biasanya meningkat sampai lebih dari 100 mm kubik. Lalu yang kedua, pewarnaan gram CSS. Lalu yang ketiga, kadar glukosa cairan otak menurun pada meningitis bakterial dan pada meningitis dengan penyebab virus kadar glukosa. Biasanya normal kadar glukosa cairan otak 2/3 dari nilai serum glukosa. Yang keempat, protein tinggi. Tumor kura, infeksi kolonita. Pada meningitis virus protein sedikit meningkat. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada pemeriksaan hemoglobin, yang kedua hematokrit, lalu yang ketiga leukosit dan trombosit. Lalu yang pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan cairan dan elektrolit. Yang pertama, kadar elektrolit serum meningkat jika ada dehidrasi natrium serum. Lalu yang kedua, osmolaritas urin meningkat dengan peningkatan sekresi ADH. Lalu yang keempat, pemeriksaan kultur. Yang pertama, kultur darah berguna untuk mengidentifikasi organisme penyebab. Yang kedua, kultur urin atau urinalisis untuk mengidentifikasi organisme penyebab. Yang ketiga, kultur nasofaring untuk mengidentifikasi organisme penyebab. Lalu yang kelima, pemeriksaan diagnostik. Lalu penata laksanaannya, itu penata laksanaan pada penyakit meningitis ada dua, yaitu penata laksanaan medis dan perawatan. Yang pertama, penata laksanaan medis, itu pertama meningitis purulenta. Yang pertama, pemberian cairan secara intravena untuk menghindari kekurangan cairan atau elektrolit akibat muntah-muntah atau diare. Yang kedua, bila pasien masuk dalam kesadaran status konfusivus, diberikan diazepam 0, mg. Lalu penata laksanaan perawatan. Masalah yang perlu diperhatikan pada pasien dengan meningitis adalah gangguan kesehatan, resiko terjadi komplikasi, gangguan rasa aman nyaman, serta kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit. Itu yang pertama, gangguan kesadaran. Pasien meningitis yang mengalami koma memerlukan pengawasan terhadap vital secara cermat karena pernapasannya sering sinistokes sehingga terdapat gangguan gangguan. Lalu yang kedua, risiko terjadinya komplikasi. Yang ketiga, gangguan rasa aman nyaman. Gangguan aman nyaman perlu diperhatikan dengan selalu bersikap lembut, karena jangan berpikir bahwa pasien koma tidak akan tahu. Salah satu kesalahan yang sering terjadi yang membiarkan pasien tersebut menghadap cahaya matahari, sedangkan pasien koma matanya selalu terbuka untuk menghindari silau yang terus-menerus. Jangan berikan pasien ke arah jendela. Yang ketiga, penata laksanaan kejang. Yang pertama ada airway. Itu yang pertama, baringkan pasien di tempat yang rata, kepala dimiringkan dan pasang sudut lidah yang telah dibungkus kasa atau bila ada gudel lebih baik.
Yang kedua, singkirkan benda-benda yang ada di sekitar pasien, lepaskan pakaian yang mengganggu pernapasan. Yang ketiga, berikan bantuan, boleh sampai 4 liter per menit. Lalu yang kedua ada breathing, isap lendir sampai habis jika terdapat lendir di saluran pernapasan. Ketiga, sirkulasi. Pertama, bila suhu tinggi lakukan kompres hangat secara intensif. Yang kedua, setelah pasien bangun dari tidur, berikan minum hangat. Lalu yang selanjutnya ada konsep asuhan perawatan meningitis. Yang pertama, pengkajian perawatan. Pengkajian merupakan tahap awal dalam melaksanakan proses perawatan. Diperlukan pengkajian cermat untuk mengenal masalah pasien agar dapat memberikan tindakan perawatan. Keberhasilan proses perawatan sangat bergantung pada kecermatan dan ketelitian dalam tahap pengkajian. Dan yang perlu dikaji itu yang pertama ada identitas. Identitas pasien terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suhu, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Lalu yang kedua, identitas penanggung jawab. Terdiri dari nama, hubungan dengan klien, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Yang ketiga, riwayat kesehatan pasien. Yang pertama, ada keluhan utamanya. Biasanya pasien datang dengan keluhan utama demam, sakit kepala, mual, dan muntah, kejang, sesak napas, penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang. Pengkajian MKS yang mendukung keluhan utama dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai keluhan fisik secara pasien secara PKSP. Lalu yang ketiga, riwayat kesehatan dahulu. Pengkajian riwayat yang pernah dialami pasien yang memungkinkan adanya hubungan yang menjadi predisposisi keluhan sekarang meliputi pernahkah pasien mengalami infeksi jalan nafas bagian atas, ositis, media, anemia, sel, sabit, dan hemoglobinopatis. Lalu yang terakhir ada riwayat kesehatan keluarga. Pada riwayat kesehatan keluarga biasanya apakah ada dalam keluarga yang pernah mengalami penyakit keturunan yang dapat memicu terjadinya meningitis. Lalu yang keempat, pemeriksaan fisik. Yang pertama itu ada keadaan umum. Pada pemeriksaan keadaan umum, kesadaran klien meningitis biasanya bersekitar pada tingkat letargi, stupor, dan semikomaosa. Yang kedua, tanda-tanda vital. Itu ada tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Lalu yang kelima ada pemeriksaan head to toe. Yang pertama ada bukan kepala. Biasanya pasien dengan meningitis mengalami nyeri pada bagian kepala. Lalu yang kedua ada mata, hidung, telinga, mulut, dan leher. Lalu ada pemeriksaan dada. Oke, baiklah, selanjutnya ada pemeriksaan dada. Itu yang pertama paru. Sahabat semuanya ini. Lalu ya, ada pemeriksaan dada. Itu pertama ada paru. Untuk inspeksinya kadang pada pasien dengan meningitis terdapat perubahan pola nafas. Lalu palpasi pada pasien meningitis peritus kiri dan kanan sama. Lalu perkusi biasanya pada pasien meningitis tidak teraba. Lalu auskultasi biasanya pada pasien meningitis bunyi tambahan seperti roki pada klien dengan meningitis tuberkulosa. Lalu pada jantung, inspeksinya itu biasanya pada pasien meningitis iktus tidak teraba. Lalu palpasi biasanya pada pasien meningitis iktus teraba satu jari medial, mid clavicula, sinistra, thick IP. Lalu perkusi biasanya bunyi jantung 1 rik, 3 kanan, kiri bunyi jantung 2 RIC, 4, 5 mid clavicula. Lalu auskultasinya biasanya jantung murni, tidak ada murmur. Lalu ada pemeriksaan ekstremitas, biasanya pada pasien meningitis adanya bengkak dan nyeri pada sendi, khususnya pada lutut dan pergelangan kaki. Klien sering mengalami penurunan kekuatan otot dan kelemahan fisik secara umum sehingga mengganggu ADL. Lalu yang keenam ada pola kehidupan sehari-hari.
Yang pertama ada aktivitas atau istirahat. Biasanya pasien mengeluh mengalami peningkatan suhu tubuh. Yang kedua, eliminasi. Pasien biasanya didapatkan berkurangnya volume pengeluaran urin. Hal ini berhubungan dengan penurunan perfusi dan penurunan curah jantung ke ginjal. Lalu yang ketiga ada makanan dan cairan. Pasien menyatakan tidak mempunyai nafsu makan, selalu mual dan muntah disebabkan peningkatan asam lambung. Pemenuhan nutrisi pada pasien meningitis menurun karena anoreksia dan adanya kejang. Lalu yang D ada higien. Pasien menyatakan tidak mau melakukan aktivitas perawatan diri karena penurunan kata-kata. Nah, lalu ada diagnosa perawatannya. Itu yang pertama, kami mengambil risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen penyerang fisiologis. Yang keempat, hipotermia berhubungan dengan proses penyakit. Yang kelima, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Lalu yang kedua itu ada gangguan mobilitas fisik. Biasanya pasien mengeluh mereka kaku saat digerakkan, lalu dia otot menurun, rentan gerak atau menurun, dan gerak terbatas fisik lemah. Itu atau fisiologisnya gangguan neuromuskular. Benar kan? Nah itu etiologinya gangguan neuromuskular. Lalu yang ketiga ada nyeri akut. Nah DS-nya itu pasien mengatakan nyeri pada punggung, pasien mengatakan nyeri kepala, lalu DO-nya pasien tanpa meningis dan skala nyeri 6. Itu etiologinya agen cedera fisiologis. Lalu yang keempat ada hipertermia. DS-nya pasien mengatakan demam sejak 3 hari lalu, lalu DO-nya kulit terasa hangat dan suhu 40 derajat. Itu etiologinya proses penyakit atau infeksi. Lalu yang terakhir, pola nafas tidak efektif. DS-nya keluarga pasien mengatakan pasien sesak sejak 3 hari yang lalu. DO-nya pasien tanpa sesak, pasien tanpa menggunakan otot bantu nafas. Itu etiologinya gangguan neurologis. Nah, lalu ini asuhan perawatannya. Lalu implementasi perawatan. Implementasi adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan meliputi pengumpulan data berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang ada. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Ini merupakan suatu peradangan pada saraf otak yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun faktor lain dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Asuhan perawatan pada pasien meningitis berperan penting dalam menurunkan gejala, mempertahankan fungsi neurologis, serta mencegah terjadinya komplikasi. Tindakan perawatan meliputi pemantauan tanda vital dan status neurologis secara berkala, manajemen nyeri dan hipertermia, pencegahan kejang, pemberian cairan sesuai kebutuhan, serta edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit dan pencegahannya. Dengan penata laksanaan asuhan perawatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pasien dapat mencapai kondisi yang lebih baik, resiko komplikasi menurun, serta kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan.